Untuk bidadari cantikku cinta Penelope, lanjutlah pertanyaan tadi. Jadi bener nggak dirimu melihat orang-orang yang mempunyai toko-toko besar dan ternyata mempunyai pesugihan? Gimana sih ceritanya? Dirimu kan kayaknya jeli melihat ya hal-hal seperti itu, apalagi lihat cowok ganteng seperti saya itu kan ya. Aku nggak ngomong semua toko-toko besar ya Mas, ada beberapa yang aku lihat, cuman aku nggak ngejudge itu dia miara. Bukan toko aja, kadang ada rumah yang auranya aku ngerasa beda gitu. Pasti kalau misalnya ada makhluk-makhluk gitu pasti ke kitanya tuh ada gimana ya, Mas ya? Kalau panas, sinyalnya ada ya? Iya, ketariknya tuh beda gitu, aura panasnya beda. Terus terkadang ada ngelihat makhluk juga berbentuk kayak sinaran apa. Cuma kita nggak tahu dia lagi main apa emang lagi di situ. Tapi ada juga yang menggunakan itu buat penjagaan biasanya. Nggak mampu nge-hire yang satpam manusia, mungkin yang serem amat sih musiknya. Jadi yang nge-hire-nya yang kayak gitu kali. Jadi mungkin lebih banyak kok. Betul. Konon ceritanya yang dilihat teman saya ini juga katanya ini yang jaga rumahmu Kol, malahan katanya kan orang yang tahu gitu. Bentuknya kayak apa Mas? Ya kayak teman-teman saya ini. Ini sampai merinding lihat. Oh gitu Mas. Sampai dia kaget karena nggak pernah lihat sosoknya, tingginya tuh satu rumah sendiri Mbak Bejo. Bener. Satu rumah katanya. Saya kalau dilihatin kayak gitu saya lari duluan. Mas, itu kali ya Mas ya, kadang-kadang kita kalau makan di satu tempat, kadang-kadang pas udah selesai makan, kayaknya tadi rasanya biasa aja ya, tapi kok rame banget. Mungkin yang kayak gitu-gitu kali ya Mbak. Kadang-kadang kayak gitu. Mungkin nggak bayar itu kali kalau. Bayar Mas, bayar. Mas, tapi aku boleh nanya nggak Mas, penasaran? Oh boleh, kamu nanya dengan bahasa manusia ya. Kalau tuyul itu kan dia butuh makan, kayak terus minum susu. Nah kalau butuh hijau sendiri makan nggak Mbah? Nah ini jelas Mbak. makan. Makannya apa Mbah? Tadi udah saya singgung di depan Mbak. Itu makannya setiap ada yang ditumbalkan itu 1 tahun sekali makannya. Makannya setahun sekali? 1 tahun sekali. Orang Mas yang ditumbalkan. Nggak makan yang, ini diet Mbah? Bukan, itu makan satu itu bisa untuk 1 tahun sekali. Iya, makannya. Kalau nggak mereka doyan nggak makan Mbak? Serem. Badan udah gede soalnya kan. Oh, jadi kayak ular gitu Mbak ya. Ular kan sekali makan tuh berbulan-bulan. Itu 40 hari kalau ular Mas. Kalau ular, kalau buto hijau itu 1 tahun sekali. Aduh. Ada salah satu daerah nih Mbak. Ini bener Mbak, ini pesugihan apa Mbak? Ada salah satu daerah, konon orang itu mungkin pengen mempunyai ini Mbak. Ini menurut cerita ini Mbak. Jadi pengen kaya lah, cepet berubah lah. Ke ekonominya. Terus dia ada sumur di situ Mbah. Terus begitu suruh ngeliat itu Mbah, sumur itu, di dalam sumur itu ada keluarganya. Maksudnya mana yang kamu pilih? Bagaimana nanti dia deal atau tidak? Itu ada juga kayak gitu. Itu beda Mas. Banyak sekali tempat-tempat yang untuk memang memuja seperti itu banyak sekali. Dan saya sering sekali orang-orang yang pengen seperti itu tempatnya di mana tahu itu di Jawa Tengah banyak sekali Mas. Tanya Pak Bejo, siapa tahu berubah pikiran. Untuk kok, aku boleh nanya nggak? Boleh. Ya. Mbak Bejo, aku juga sempet pernah ngeliat gitu yang badannya manusia, tapi yang kepalanya tuh kadang ada yang kayak babi, ada yang kayak apa. Itu apa tuh Mas? Itu sudah sebangsa siluman. Oh, Iya, siluman. Ada di rumah-rumah orang juga kan? Iya, siluman Mas. Jadi kenapa orang sekarang pada ngambil jalan pintas? Ngomong silumannya datang. Happy Mas, happy. Kagetin aja lu Pep. Pepi ya? Happy. Nah, ngomong siluman dia tersinggung berarti. Mbak, kalau orang bilang saya siluman taper, ki bener nggak Mbak? Balik kalah. Terus Mbak, tadi menarik nanti. Tambah Bejo lagi Mbak. Biasanya buto ijo itu dipakai untuk pesugihan seperti apa sih Mbak? Apa sebagai penglaris dan katanya bisa dijadikan penjaga juga oleh lembaga keuangan atau bank? Monggo Mbak, bener nggak Mbak? Ya.
Salah satunya orang mengambil buto ijo itu pasti ada barternya, itu pasti. Itu pasti ada barternya ya, seperti tadi harus bisa ngasih sesuatu sama buto itu ijo itu tadi untuk dimakan seperti itu Mas. Jadi kalau penjaga itu buto ijo yang itu kan sebangsa jin Mas. Jadi sebangsa jin itu jin tidak semuanya, buto ijo itu tidak semuanya ganda semuanya, tidak bisa disuruh untuk penjaga. Tapi orang penjaga masuk situ ngambil beneran, itu yang kemakan. Kembali ke Mbak Bejo. Katanya dulu sempat dipanggil oleh kepala desa untuk membuktikan adanya buta ijo di daerah Boyolali. Boyolali, jadi boyo yang lupa, di krokodil forget bahasa Inggris. Boyo lupa. Dekat dengan Salatiga Satya Wacana, sampingnya di situ ada Sembir juga ada. Itu tempat mall yang paling indah. Nggak tahu kisarannya sekarang berapa, anak nggak tahu, lupa. Pura-pura lupa. Tanya teman-teman kita ini mungkin dapat. Monggo Mbak. Ya, betul sekali Mas. Tadi lukisan yang sudah kita lihat tadi Mas. Tiba-tiba lampu bisa redup sendiri. Salah satunya itu Mas. Jadi itu saya berada di suatu kabupaten kota sana, di kecamatan pokoknya Boyolali lah intinya, seperti itu Mas. Itu satu desa itu paling kaya. Jadi di kecamatan Kocar Kacir ya, daerah situ lah. Ya pokoknya nggak disebut. Mungkin saudara-saudara kita yang ada di Salatiga sana tahu nih, saya tahu persis, dan juga mungkin bakalan ke sana lah, mungkin tahu kan, bakalan. Tahu loh, ini apalagi yang nutup itu lebih ngerti di daerah Ngamel sana, daerah Sirih, Tengkalan segala tahu apa semua. Itu di situ Mas. Jadi bersaing untuk mencari seperti itu, bersaing Mas, di satu kampung itu bersaing, memang bersaing. Satu warga itu memang kaya sekali Mas, kaya sekali, dan tiap tahun itu matinya di seputaran rumah dia. Matinya di situ. Iya, dan jadi, kondisinya mengenaskan atau enggak utuh? Mas, enggak. Jadi beda ya, kalau dimakan terus geruk enggak, mati dengan sendirinya. Iya, mati. Ini jasadnya utuh gitu? Utuh. Jadi yang dimakan apanya? Sarinya gitu? Ya yang jelas mungkin di sesep ya, diisep bun-bunannya gitu. Diisep ada darahnya, bekas-bekas, dicucruk bun-bunannya lah bahasa Jawa. Ini nggak pandang bulu ya, itu laki perempuan tua muda ya. Kalau orang Jawa mungkin yang apes Mas, semua manusia itu punya apes. Iya. Yang itu jadi pas wetone lah ya, mungkin apes aja lah yang apes. Titik kelemahan lah. Iya, betul Mas. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya merupakan seorang yang pernah menggunakan jasa buto ijo sebagai pesugihan. Sebelumnya kita lihat cuplikan berikut ini. Yuk. Pemirsa, apa yang Anda ketahui mengenai sosok buto ijo? Konon, sosok buto ijo merupakan sosok gaib yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa berwarna hijau. Buto ijo merupakan sosok gaib yang sering dijadikan sekutu untuk mencari kekayaan dengan jalur pesugihan. Pesugihan buto ijo adalah termasuk pesugihan hitam yang mengharuskan adanya tumbal berupa korban nyawa manusia, seperti kerabat dekat dari orang yang memelihara pesugihan sampai anak maupun istri. Memelihara buto ijo menjadikan manusia menjadi beringas dan tidak pandang buluh dalam mencari harta kekayaan, sehingga tidak memperdulikan efek buruknya dan sering mengorbankan nyawa manusia lain demi kepentingannya. Bukan hanya sebagai penglaris saja, akan tetapi sosok buto ijo juga dijadikan satpam gaib bagi sebagian lembaga keuangan agar terhindar dari pencurian sosok tuyul. Penasaran? Kali ini akan dibahas lebih jelas oleh narasumber yang pernah menggunakan jasa buto ijo. Jangan kemana-mana, hanya di Buka Empat Mata. Baik, pemirsa pasti penasaran dan sudah nggak sabar siapa dia yang pernah memelihara buto ijo. Kita sambut Kemuning.
'cause you're amazing, just the way you are. Sini Mbak. Nggak ada apa-apa, cengengah-cengenges. Belum ditanya. Kayak orang stres. Kembali kalah. Selamat malam untuk Mbak. Apa kabarnya Mbak Kemuning ini? Gak usah nakuti. Saking ini lebih familiar, lebih seperti anggap keluarga. Apa kabar? Jawabnya gitu juga Mbak. Baik ya Mbak. Untuk Mbak Kemuning ini atau Mrs. Yellow ini. Asik. Saya juga penasaran sama ceritanya. Apa benul ini diri? Betul untuk cowok, cewek benul ya. Kan ada yang nul-nulnya. Ludu pernah menggunakan buto ijo sebagai pesugihan. Boleh diceritain monggo silakan. Waktu itu sekitar tahun 95 saya nikah. Lalu kehidupan kami dulu itu sangat susah, sulit. Saya waktu awalnya sih nggak tahu suami saya itu pesugihan, karena setelah dia menjalankan seperti pesugihan itu, kehidupan kami memang makin mempunyai lah gitu. Tadinya dari susah gitu jadi punya segalanya. Memang betul itu suami saya melakukan itu. Dari tahun 95? Dari tahun 95 Sampai sekarang masih Mbak? Suami saya udah meninggal kan. Iya. Gimana kan? Kamu kan lebih. Jadi awalnya waktu itu tahun 95. Kehidupannya pokoknya boleh dibilang susah Mas Tukul. Iya. Dan Mbaknya sendiri sebenarnya waktu itu nggak tahu kalau suaminya pakai pesugihan buto ijo ya Mbak ya. Gitu. Tidak ngomong sama Mbaknya. Enggak ya Mbak ya? Enggak. Cerita ya. Enggak. Terus? Sampai akhirnya suaminya nggak ada. Jadi saya taunya itu. Saya kan punya anak dua. Anak pertama tiba-tiba demam, sakit, terus meninggal. Terserah. Tadi ada. Nanti bisa muncul sendiri. Ada. Orang lagi serius-serius, lagi mendengarkan Mbak Kemuning bercerita, lagi mau dapat soulnya, kutu kuprat datang. Kampret. Saya doakan mudah-mudahan jadi ke jalan yang benar kamu. Orang kok malah ini juga nih orang duduk digeser-geser. Balik kalau ini menarik ini. Mbak, Mbak, itu tadi kampret itu nggak tahu ngapain. Dengerin dulu nih. Lalu Mbak, jadi anak pertama waktu itu sakit. Iya, sakitnya tuh demam, mendadak demam gitu aja gitu. Tapi itu prosesnya nggak lama. Setelah itu total udah meninggal. Terus beberapa tahun kemudian lahir lagi anak kedua. Ternyata mengalami hal yang sama seperti itu. Secara tiba-tiba aja, saya juga nggak tahu gitu penyebabnya apa gitu. Padahal kelihatannya sehat. Setelah itu kok saya bercerita gitu, kenapa ya kok hidup kita jadi gini, dari susah akhirnya jadi punya segalanya, tapi anak kita kok nggak ada dua-duanya. Dalam waktu berapa tahun tuh Mbak? Anak pertama 3 tahun, anak yang kedua 1 tahun sih, baru 1 tahun.
Terus udah gitu udah gitu ternyata suami saya baru bercerita yang sebenarnya. Lalu saya bilang ke dia, sudahlah, tobat gitu, jangan seperti ini lagi. Untuk apa punya segalanya tetapi tidak berkah. Memang sulit sih untuk memberikan saran kepada suami saya saat itu. Akhirnya dia lama-lama berpikir, lalu dia tobat, dia pergilah beberapa lama ke pesantren di daerah Jawa Timur, saya nggak tahu di mananya. Lalu setelah itu kehidupan kami ternyata hancur. Dari yang punya papa, rumah terbakar, semua harta terjual, habis semua juga. Akhirnya kami hidup ngontrak dari satu tempat ke tempat yang lain, pindah-pindah kontrakan. Terus nggak lama suami saya ikut meninggal juga. Suaminya meninggal? Meninggal. Sebelumnya sakit atau tiba-tiba mendadak meninggal? Nggak mendadak sih, nggak mendadak meninggal. Awalnya kayak demam-demam. Saya pikir kan sama gitu kan, demam-demam biasa, minum obat sih. Kelihatannya nggak lama prosesnya sudah nggak ada. Berapa tahun selisih waktu pemutusan hubungan dengan Buto Ijo itu, terus berapa tahun jangkanya? Setelah anak kedua meninggal. Suaminya jangkanya? Berapa lama tuh Mbak? Dari anak kedua meninggal sampai akhirnya mutusin untuk berhenti nggak pakai pesugihan Buto Ijo lagi dan pakai suami meninggal itu? Kurang lebih nggak sampai 1 tahun deh, nggak sampai 1 tahun dia baru jujur, baru terbuka gitu. Kembali kalau dari Mbah Bejo ini menanggapi cerita Mbak Kemuning ini bagaimana? Monggo Mbak Bejo. Ya. Itu betul sekali Mas, betul sekali. Tadi saya juga sedikit tengok sana kiri Mbak Bejo, ini. pada saat maaf, mungkin keluarga ibu ini hadir. selalu ada. Jadi kalau yang terakhir dari suaminya sudah aromanya tidak ada, itu ya karena seperti itu. Memang tadi sudah saya jelaskan di depan, pasti akan yang ngambil itu pasti akan ikut serta ke situ. Maaf, sempat melihat sosok Buto Ijonya nggak waktu itu? Monggo. Memang sih sempat, tapi hanya selintas karena saya juga aslinya penakut. Cuma saya taunya tinggi besar aja, terus matanya merah. Setelah itu saya nggak berani lihat. Terus di rumahnya Mbak itu biasanya ada apanya? Atau mungkin ada ruangan khusus yang tidak boleh orang masuk? Atau mungkin hanya dulunya suaminya? Atau hanya Mbak aja? Atau apa? Ada tempat khusus gitu nggak? Ada Mas Tukul. Apa? Isinya apa aja? Ruangan khusus, tapi saya nggak boleh masuk. Saya nggak boleh lihat. Dan saya memang dilarang. Mbak pada saat itu nggak curiga atau? Curiga pasti, tapi nanti kalau saya melanggar dia nanti lebih marah lagi. Oh, takut. Mbak Bejo, biasanya ruangan khusus itu isinya apa aja biasanya? Itu sesaji Mas. Pasti ada sesajinya. Sesajinya biasanya apa Mbak? Kalau teman saya mie instan ya, mau telur ya. Mie instan, telur, kopi, gula, masuk. Itu Beda dong. Buto Ijo itu apa Mbak? Sesajinya Mbak? Sesajinya itu banyak sekali Mbak. Jadi sesajinya banyak sekali, ada di situ ada apa? Kendi ya Mas. Kendi. Yang dibuat dari tanah liat itu. Terus kembang 7 rupa. Itu pasti harus diganti tiap harinya. Minimal 3 hari lah. 3 hari harus diganti. Terus pisang raja. Itu, terus dupa, wewangian yang lain. Terus persyaratannya harus ada mungkin hasil kemarin mendapatkan berapa rupiah umpamanya, seperti itu harus ada di situ Mas. itu di belakang, di tengah, atau di depan ruangan khususnya, atau di atas loteng, atau gimana biasanya? Di ruangan belakang sih. Ruang belakang. Khusus ini. Aku mau nanya Mas. Oh boleh, silakan.
Mbak itu nggak pernah curiga, maksudnya sampai punya 2 anak kan sama suami kan, taunya baru belakangan kan, setahun dia sebelum meninggal baru jujur. Sebelum suami meninggal. Sebelum dia baru Iya. jujur. Iya. Selama ini nggak pernah nyium bau dupa gitu kan? Kecium, cuma dia bilang ya sudah kamu gak usah banyak tanya. Orangnya Dia jadi bilang emosian gitu, maksudnya. Jadi Mbak takut gitu. Iya, pokoknya dia bilang pokoknya wes kamu hidup tenang, hidup senang aja. Kamu nikmatin aja. Tapi emang sempet naik banget dulu. Dari susah sempet jadi punya banget. Gratis. Kayak Iya, drastis, cepat. iya. Tapi habis lagi semuanya. Habis semua habis. Pesan moralnya dapet ya maksudku ya. Semua yang dapetin gampang ya habisnya Iya. dengan gampang. Iya. Balik karena Mas Arif cengar-cengir. Untuk Mbak Kemuning ini, Padal Atsa Saat itu pemain suling loh. Namanya Saat loh. Nama pendeknya Saat, panjangnya Saat Adzan Maghrib. Masih pesugihan dulu sempat memiliki apa saja dari hasil pesugihannya? Monggo Mbak. Banyak sekali Mas Sukul. Rumah, mobil, duit itu banyak sekali, perhiasan, semua banyak. Wah. Balik ke pemirsa. Saat ini saatnya yang ditunggu-tunggu oleh Mbak Bejo akan melakukan ritual untuk memanggil sosok Buto Ijo dan akan divisualkan lewat lukisan. Untuk kita panggil pelukis gaib Mas Purwanto. Mbak, gimana di depan sini? Langsung aja sini Mas. Monggo, Mbak. Langsung di sini Mas. Iya. Mas Purwanto, monggo. Yes, yes. Agak ke depan Pak, kena mancal ke sini nanti kena di sini situ. Ini kasihan ya. Hidupnya kepancal-pancal maka pancal agak mancal. Agak sini. Agak mundur sedikit Mas Purwanto. Sini, nah sini yang sebelah sini, pas sini. Sini aja. Nah, sini. Ya. Oke. Siap. Dari Bengkulu, dari Salatiga. Wah, ini senang sekali dari Indonesia Cantik. Dari tadi kok ngeliatin saya terus, kenapa sih? Tresno, apa kabar Tres? Saudaranya loh ini. Iya, ada Tresno. Apalagi naruh duit di situ. Sekali kamu kayak gitu, jangan nasi terus. Para pemirsa, para penonton semuanya yang dari studio, jangan sampai terlengah ya. Jangan sampai terlena untuk penonton. Jangan mikirin utang, mikirin kreditan HP, apalagi habis diputus pacarmu. Saya akan coba untuk Jangan mikirin uang semesteran di sini juga. menarik sosok Buto Ijo itu kayak apa Erni tuh dan dari pakai mana? make up segala.
Ada yang kesurupan di sono. Tuh, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Jajak ngobrol aja nggak apa-apa. Nah, ini Mbak. Ada yang kesurupan pemirsa. Untuk Tian, jangan ngobrol aja Tian. Ya. Itu yang berdiri itu Tian. Monggo silakan silakan. ngobrol. Ini mungkin silakan ngobrol. Pram aja, Pram. Selamat malam. Pram, sini Pram. Dari mana ini asalnya? Buta Ijo dari mana? Bogornya sebelah mana? Kebun Raya. Oh, Kebun Raya. Kebun Rayanya di kebun mana? Ini dari Kebun Raya Bogor. Gimana? Kebun Raya Bogor. Kebun Oh, Raya Kebun Bogor. Raya Bogor. Nasia. Kebun Raya Bogor. Iya. Iya. Saya namanya Mbah Bejo. Nasia yang kekelain. Oh, kenapa Mbak Bejo manggil dia? Oh iya, Nah, minta maaf sebelumnya saya memanggil. Saya pengen tahu penonton di studio maupun yang ada di luar studio sana itu tahu diundang bahwa- ka dia tanah naon? Dek mere nasia kain. Mau ngasih apa katanya? Mere nasia kain. Mas, Ya. ambilin apa? Bunga dikit aja. Sama. Nasia. Iya, saya terima kasih sudah datang. Anas. Pulang ya. Anas. Ya. Pulang ya. Nah, ada Pram. Wah, ada Pram lancar semua. Gimana Mbah? Udah dinetralisir Mbah? Assalamualaikum. Udah. Tadi mungkin saya narik yang datang dari tadi mediator sana, mungkin Ya. apa sana tadi orang tadi bilang dari Kebun Raya Bogor. Kebun Raya. Ya, ngambil jalan pintas. Ngomong siluman. Silumannya datang. Happy mas, happy. Kagetin aja lu Pep. Pepi ya? Happy. Nah, ngomong siluman dia tersinggung berarti. Mbak, kalau orang bilang saya siluman taper ki bener nggak Mbak? Balik kalah. Terus Mbak, tadi menarik nanti. Mbak Bejo lagi. Biasanya buto ijo itu dipakai untuk pesugihan seperti apa sih Mbak? Apa sebagai penglaris dan katanya bisa dijadikan penjaga juga oleh lembaga keuangan atau bank? Monggo Mbak, bener nggak Mbak? Ya.
Salah satunya orang mengambil buto ijo itu pasti ada barternya, itu pasti. Itu pasti ada barternya ya, seperti tadi harus bisa ngasih sesuatu sama buto itu ijo itu tadi untuk dimakan, seperti itu Mas. Jadi kalau penjaga itu buto ijo yang itu kan sebangsa jin Mas. Jadi sebangsa jin itu jin tidak semuanya, buto ijo itu tidak semuanya ganda semuanya, tidak bisa disuruh untuk penjaga. Tapi orang penjaga masuk situ ngambil beneran. Gitu. Suami saya itu pesugihan karena setelah dia menjalankan seperti pesugihan itu, kehidupan kami memang makin mempunyai lah gitu. Tadinya dari susah gitu jadi punya segalanya. Memang betul itu suami saya melakukan itu pesugihan dari tahun 95 sampai sekarang masih Mbak? Suami saya udah meninggal kan. Iya. Gimana kan? Kamu kan lebih. Jadi awalnya waktu itu tahun 95. Kehidupannya pokoknya boleh dibilang susah Mas Tukul. Iya. Dan Mbaknya sendiri sebenarnya waktu itu nggak tahu kalau suaminya pakai pesugihan buto ijo ya Mbak ya. Gitu. Tidak ngomong sama Mbaknya. Enggak ya Mbak ya? Enggak. Cerita ya. Enggak. Terus? Sampai akhirnya suaminya nggak ada. Jadi saya taunya itu. Saya kan punya anak 2. Punya anak 2. Anak pertama tiba-tiba demam, sakit, terus meninggal. Buto hijaunya enggak waktu itu, monggo? Memang sih sempet, tapi hanya selintas karena saya juga aslinya penakut. Cuma saya taunya tinggi besar aja, terus matanya merah. Setelah itu saya nggak berani lihat. Terus di rumahnya Mbak itu biasanya ada apanya? Atau mungkin ada ruangan khusus yang tidak boleh orang masuk? Atau mungkin hanya dulunya suaminya? Atau hanya Mbak aja? Atau apa? Ada tempat khusus gitu nggak? Ada Mas Tukul. Apa? Isinya apa aja? Ruangan khusus, tapi saya nggak boleh masuk. Saya nggak boleh lihat. Dan saya memang dilarang. Mbak pada saat itu nggak curiga atau? Curiga pasti, tapi nanti kalau saya melanggar dia nanti lebih marah lagi. Oh, takut. Mbak Bejo, biasanya ruangan khusus itu isinya apa aja biasanya? Itu sesaji Mas. Pasti ada sesajinya. Sesajinya biasanya apa Mbak? Kalau teman saya mie instan ya, mau telur ya. Mie instan, telur, kopi, gula, masuk. Itu beda dong. Buto hijau itu apa Mbak? Sesajinya Mbak? Sesajinya itu banyak sekali Mbak. Jadi sesajinya banyak sekali, ada di situ ada apa? Kendi ya Mas. Kendi yang dibuat dari tanah liat itu. Terus kembang 7 rupa. Itu pasti harus diganti tiap harinya, minimal. Kita nggak sabar siapa dia pernah memelihara buto hijau. Kita sambut Kemuning. When I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. Sini Mbak. Nggak ada apa-apa, cengengah-cengengah. Belum ditanya. Kayak orang stres. Kembali kalah. Selamat malam untuk Mbak. Apa kabarnya Mbak Kemuning ini? Gak usah nakutin. Saking ini lebih familiar, lebih seperti anggap keluarga. Apa kabar? Jawabnya gitu juga Mbak. Baik ya Mbak. Untuk Mbak Kemuning ini,
atau Mrs. Yellow. Saya juga penasaran sama ceritanya. Apa benul dirimu? Betul untuk cowok, cewek benul ya. Kan ada yang nul-nulnya. Ada apanya? Atau mungkin ada ruangan khusus yang tidak boleh orang masuk? Atau mungkin hanya dulunya suaminya? Atau hanya mbak aja? Atau apa? Ada tempat khusus gitu kan? Ada Mas Tukul. Apa? Isinya apa aja? Ruangan khusus, tapi saya nggak boleh masuk. Saya nggak boleh lihat. Dan saya memang dilarang. Mbak pada saat itu nggak curiga atau? Curiga pasti, tapi nanti kalau saya melanggar dia nanti lebih marah lagi. Oh, takut. Mbak Bejo, biasanya ruangan khusus itu isinya apa aja, Bos? Itu sesaji, Mas. Pasti ada sesajinya. Sesajinya biasanya apa, Mbak? Kalau teman saya mie instan ya, mau telur ya. Mie instan, telur, kopi, gula, masuk. Itu. Beda dong. Buto hijau itu apa, Mbak? Sesajinya, Mbak? Sesajinya itu banyak sekali, Mbak. Jadi sesajinya banyak sekali, ada di situ ada apa? Kendi ya, Mas. Kendi yang dibuat dari tanah liat itu. Terus kembang 7 rupa. Itu pasti harus diganti tiap harinya. Minimal 3 hari lah. 3 hari harus diganti. Terus pisang raja. Itu terus dupa. Tresno, apa kabar Tres? Saudaranya loh ini. Iya, ada Tresno. Apalagi naruh duit di situ. Sekali kamu kayak gitu, jangan naksi terus. Para pemirsa, para penonton semuanya yang ada di studio, jangan sampai terlengah ya. Jangan sampai terlena untuk penonton. Jangan mikirin utang, mikirin kreditan HP, apalagi habis diputus pacarmu. Saya akan coba untuk jangan mikirin uang semesteran di sini juga. Menarik sosok Buto Ijo itu kayak apa? Erni tuh dan dari mana? Segala. Lebih familiar, lebih seperti anggap keluarga. Apa kabar? Jawabnya gitu juga, Mbak. Baik ya, Mbak. Untuk Mbak Kemuning ini atau Mrs. Yellow ini. Saya juga penasaran sama ceritanya. Apa benul dirimu? Betul untuk cowok, cewek benul ya. Kan ada yang nul-nulnya. Ludu pernah menggunakan Buto Ijo sebagai pesugihan. Boleh diceritain, monggo silakan. Waktu itu sekitar tahun 95 saya nikah. Lalu kehidupan kami dulu itu sangat susah, sulit. Saya waktu awalnya sih nggak tahu suami saya itu pesugihan. Karena setelah dia menjalankan seperti pesugihan itu, kehidupan kami memang makin mempunyai lah gitu. Tadinya dari susah gitu, jadi punya segalanya. Memang betul itu, suami saya melakukan itu pesugihan dari tahun 95 sampai sekarang masih, Mbak? Suami saya udah meninggal kan. Iya. Gimana kan? Misalnya ada makhluk-makhluk gitu pasti ke kitanya tuh ada gimana ya? Ya, Mas ya? kalau ada sinyalnya ada ya. Iya, ketariknya tuh beda gitu, aura panasnya beda. Terus
terkadang ada ngelihat makhluk juga beruntuk kayak sinaran apa. Cuma kita nggak tahu dia lagi main apa emang lagi di situ. Tapi ada juga yang menggunakan itu buat penjagaan biasanya. Nggak mampu nge-hire yang satpam manusia, mungkin yang serem amat sih musiknya. Jadi yang nge-hire-nya yang kayak gitu kali. Jadi mungkin lebih banyak kok. Betul. Konon ceritanya yang dilihat teman saya ini juga katanya ini yang jaga rumah mukul malahan katanya kan orang yang tahu gitu. Bentuknya kayak apa Mas? Ya kayak teman-teman saya ini. Ini sampai merinding lihat. Oh gitu Mas. Sampai dia kaget karena nggak pernah lihat sosoknya, tingginya tuh satu rumah sendiri Mbak Bejo. Bener. Satu rumah katanya. Saya kalau dilihatin kayak gitu saya lari duluan. Mas, itu kali ya Mas ya, kadang-kadang kita kalau makan di satu tempat, kadang-kadang pas udah selesai makan, kayaknya tadi rasanya biasa aja ya, tapi kok rame banget. Mungkin yang kayak gitu-gitu kali ya Mbak. Kadang-kadang kayak gitu. Mungkin nggak bayar itu kali kalau. Bayar Mas, bayar. Mas, tapi aku boleh nanya nggak Mas, penasaran? Oh boleh, kamu nanya dengan bahasa manusia ya. Kalau tuyul